Ya, baik. Ya, saya setting dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wah ini judul yang Masya Allah, panitia mengamanahkan judul yang luar biasa ini ya. Hidupkan lentera iman dan takwa di tengah ujian maha dahsyat ya. Namun sebelumnya saya yakin sekali ya, sahabat yang ada di dalam taklim ini, yang ada di dalam majelis ini, senantiasa setiap harinya menghidupkan lentera iman dan takwa ya. Dan hari ini, sore ini kita hanya merefresh ulang saja sebetulnya apa sih yang selama ini kita lakukan sehingga betul-betul lentera ini hidup ya pada saat kondisi-kondisi ujian yang maha dahsyat ini ya. Baik. Lentera ya, ini kadang-kadang kita lihat lentera nih kayak seperti ini ya, dan terutupanya manusia itu ya memang betul-betul bagaikan lentera, manusia punya cahaya ya. Kajian beberapa waktu yang lalu kita sempat cerita tentang cahayanya manusia, gelombang elektromagnetik manusia yang itu memang memancarkan ya, dan tentunya cara untuk kita memancarkan, menambahkan pancaran ini adalah ya kita terus ya istiqomah untuk ikhtiar mempertahankan keimanan kita dan mempertahankan ketakwaan kita, bahkan meningkatkannya ya. Baik, adapun iman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kepercayaan ya. Kalau ini berkenaan dengan agama ya, atau keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari akhirat, qada dan qadar atau takdir ya. Bisa juga diartikan ketetapan hati, ketetapan kolbu, keteguhan batin ya, dan juga keseimbangan batin ya. Ini arti iman di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Adapun tentu saya yakin sekali Ustazah Eri sudah senantiasa menjelaskan iman itu secara detail ya, secara istilah ya dan sebagainya ya. Tapi hari ini kita lihat sedikit apa sih ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Baik, dan tentu nasnya atau landasan-landasan dalam Quran ini dan dalam hadis banyak sekali ya. Kita ambil salah satunya ini surat An-Nisa ayat 136 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih billazi anzala min qabl wa may yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Ya, hai orang-orang yang beriman, yakinlah kepada Allah. Ya, jadi Allah meminta kita yakinlah kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang diturunkannya, kepada Rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang diturunkannya terdahulu. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat ya, jalan sejauh-jauhnya, sesat jalan sejauh-jauhnya. Ya, nauzubillah min zalik. Insyaallah kita tetap inilah yang mengapa kita perlu ya mengulang-ulang tentang iman, tentang takwa agar kita tetap ya beriman pada Allah. Di sini kita diminta yakinlah, insyaallah. Ya. Baik, kemudian kalau takwa itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Juga diartikan keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada juga diartikan ya. Jadi takwa ini caranya ya untuk kita bisa memelihara untuk agar tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Baik, dan kemudian banyak sekali ya nanti definisi takwa yang memang saya yakin sudah dijabarkan oleh Ustazah Eri ya selama kajian-kajian selama ini. Hari ini kita refresh saja bahwa nanti ciri-ciri orang bertakwa jelas sekali ini dalam surat Al-Baqarah itu ya ayat 1 ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin ya. Jadi alif lam mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi sering sekali kita baca ya, Masya Allah. Ya. Terus ciri-ciri orang bertakwa bagaimana kalau nanti kita lihat di ayat berikutnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi mereka yang beriman kepada yang gaib, ya, mendirikan sholat atau menegakkan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ya, makanya kalau di dalam ciri-ciri orang bertakwa di Al-Baqarah ayat 3 ini sangat jelas ini ya, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan tentunya menegakkan ya, bukan hanya mengerjakan tapi betul-betul ditegakkan ya, kemudian menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya, Alhamdulillah ya.
Dan hari ini saya mohon izin untuk sedikit menjelaskan tentang ya kok bisa ya dengan kita beriman dan bertakwa, lentera kita itu makin luar biasa bercahayanya. Bisa jadi mungkin kajian-kajian ini, kajian hari ini saya sudah sempat ceritakan juga pada pertemuan sebelumnya, atau pada sahabat-sahabat filah yang tadi saya juga lihat ada beberapa yang hadir di sini, ya pernah mendengarkan juga seminar sebelumnya, ya. Tapi dengan mengulang-ulang, insya Allah kita semakin paham, insya Allah. Baik. Nah, manusia, sekali lagi saya sering sekali memperlihatkan gambar ini ya. Ini otak manusia. Allah ciptakan ada otak besar dan ada otak kecil. Ini dilihat dari samping kiri, kemudian kalau dilihat dari atas seperti ini. Ini bagian yang depan ya. Jadi ada belahan kanan dan ada belahan kirinya. Ya. Nah, dalam otak ini ya, ini kajian beberapa bulan yang lalu saya cerita tentang otak emosi. Hari ini saya ulang dulu sedikit tentang otak emosi karena ini betul-betul yang nanti mempengaruhi keimanan kita. Ya. Otak emosi di tengah otak manusia itu sering disebut the limbic system atau sistem limbik, atau sering juga disebut otak mamalia karena mamalia punya otak seperti ini juga. Itulah Allah ya sampaikan kita ya di dalam Quran, beberapa ayat-ayat dalam Quran dikatakan bahwa manusia ini kalau dia tidak bisa ya mengenali dirinya, tidak bisa memanage emosinya ya, maka bisa jatuh derajatnya di bawahnya binatang ternak. Binatang ternak itu kebanyakan mamalia kan. Nah, karena apa? Karena kita punya otak mamalia ini. Ya. Waktu itu kita juga pernah belajar level emosi. Ini saya ulang lagi karena ini penting sekali. Ya. Jadi emosi kalau para ilmuwan menyebutnya emosi, tapi kalau dalam konsep ad-dinul Islam itu nafs, hawa nafs ya. Ini nanti terbagi 3 besar, nafsu lawwamah, amarah dan mutmainnah. Ya. Memang kalau kita baca-baca tentang definisi lawwamah amarah, nampaknya amarah yang paling rendah ya. Namun kalau kita lihat lagi jenis emosi dari penelitian lewat frekuensi, ternyata nafsu amarah itu di tengah, karena marah itu dia di tengah rupanya. Ya. Bentuknya kayak tangga seperti ini karena ya setiap level emosi ada frekuensinya. Dan itu didapati atau diriset dari alat yang disebut EEG yang ditempel di kepala. Ya, nah ini. Makin ke bawah frekuensi makin rendah. Apa sih emosi yang paling terbawa? Ini lawwamah dan jenis emosinya apati, yang merasa tidak berguna. Ya. Nah, paling atas itu ada pencerahan enlightenment. Ya. Frekuensinya antara 700 sampai 1000 Hz. Ya. Ini ada level-level emosi yang masuk kategori nafsunya nafsu mutmainnah. Dan ini juga tanda-tanda seseorang itu mengerjakan di dalam zona ikhlas. Ya, mungkin saya tidak cerita lebih detail lagi karena waktu itu sudah pernah kita bahas. Yang saya mau cerita adalah bagaimana pencapaian kita untuk bisa ada di enlightenment atau pencerahan. Ya. Kenapa? Karena rupanya banyak sekali keuntungan kita kalau kita ya berusaha sebisa mungkin berada di level mutmainnah ini, terutama yang di pencerahan ini agak lama. Saya katakan agak lama. Kenapa? Karena memang tidak bisa juga 24 jam kita berada di level atas. Karena emosi ini naik turun. Kadang sudah di atas tiba-tiba turun lagi marah. Nanti kita naikkan lagi, tahu-tahu turun lagi takut seperti itu. Ya. Itulah makanya dikatakan keimanan seseorang naik turun karena pengaruh emosi ini. Karena emosi ini ada di otak dan bagian tengah. Dan biasanya pada saat kita kalau terlalu lama di bawah ini, ya takut terus jatuh sampai jatuh terlalu bawah, ini kita lupa bahwa ya Allah maha segalanya. Itu tadi keimanan kita turun. Ya. Ada ketakutan terus, ya. Kita lupa kalau Allah maha melimpah, kalau Allah maha memberikan kesembuhan. Ya. Adapun memang kalau saat ini kita diminta mengikuti protokol kesehatan, ya karena itu memang ya diminta oleh Allah untuk ayo patuhlah sama kondisi sekarang ini. Gitu. Jadi tidak semerta-merta kita jalan keluar saja tanpa mengikuti protokol kesehatan, apalagi kalau sudah mulai berumur, kemudian ya punya penyakit-penyakit komorbiditas. Bahkan sekarang ya statistiknya yang terlihat apa? Masih muda pun ya bisa kena virus COVID dan bisa juga parah kondisinya ya. Dan untuk itu makanya kita berusaha selalu naik ke atas. Nah, yang untuk pencerahan ini ternyata untuk masuk ke pencerahan itu adalah dengan ya membaca Al-Qur'an ya, plus terjemahannya. Itu tadi betul banget itu di ayat 1 itu ya. Zalika kita
raib fi. Ya, jadi ini kitab yang tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Ya, saya teringat ceritanya Ustadz Felix pada saat beliau ya mendapat hidayah untuk masuk Islam, itu karena itu tadi. Beliau berpikir kenapa ada kitab ya, kalimat pertamanya atau halaman di awalnya mengatakan ini kitab nggak ada keraguan. Karena ya, Ustadz Felix itu sebelumnya membaca kitab-kitab, nggak pernah ada itu buku-buku ya, buku motivasi kah, buku apa yang kata pengantarnya mengatakan ini nggak ada keraguan di buku ini, nggak ada. Dia menemukannya di Al-Quran, la raiba fihi, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Nah, untuk itulah tadi makanya mengapa kita juga sekarang ternyata sampai berada di level pencerahan ini dengan frekuensi yang tinggi, yaitu baca Quran. Baca Quran. Ya. Bu Aisyah, saya sudah bisa alhamdulillah sehari 1 juz. Alhamdulillah ya Allah, Bu. Ya, saya turut bahagia buat semua yang sudah bisa seperti itu. Bu Aisyah, saya baru bisa 1 hari 1 page atau ain to ain ya gitu. Ya, Masya Allah, itu juga luar biasa sudah bisa seperti itu. Ditambah juga baca terjemahannya. Ya. Bu Aisyah, saya baru sempatnya 1 hari 1 ayat, tapi sudah pakai juga terjemahannya, sudah bisa direnungi. Wah, Masya Allah, one day one ayat. Ya, itu juga luar biasa daripada tidak sama sekali. Ya. Saya beberapa hari ini sangat bergembira dapat Quran besar ya. Maklum mata sudah mulai rabun ya. Kalau baca Quran yang terlalu kecil nih kadang-kadang udah pakai kacamata plus juga masih belum bisa baca, kadang-kadang dibuka di terjauh kayak gini. Ini juga sunatullah ya. Makin usia sudah 40 tahun ke atas mata kita mencembung ya, sehingga matanya plus. Makanya alhamdulillah saya diberikan oleh sahabat-sahabat saya, sebagian ada hadir hari ini juga, itu Al-Quran yang besar sekali ya. Ini Al-Quran seperti ini besar, kenapa? Dan saya bismillah, ini lafaznya besar, tulisan artinya juga besar-besar. Alhamdulillah ya Allah ya. Senang sekali itu. Kenapa? Karena memudahkan kita nanti baca Quran. Ya. Dan memang harus didisiplinkan. Makanya kita letakkanlah Quran ya di dekat tempat sholat kita atau di tempat yang sering duduk di pertama. Ya. Alhamdulillah kita naik ke atas. Dan amalan yang bisa menggandeng keluarga masuk surga, cinta Quran. Ya. Quran, surat As-Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ya. Aliyadabbar ya ayatihi wal yatazakkaral albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, mubarak. Ya. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya. Sekali lagi, makanya dari tadi saya sudah katakan, saya yakin sahabat-sahabat yang berada di majelis hari ini itu sudah setiap hari baca Quran, maka tanpa terasa setiap hari lenteranya itu, lentera kolbunya, lentera otaknya, ya itu memancar. Karena memang biasa ini berkah ya di Quran ini. Nanti terkadang kalau kita langsung baca terjemahannya, terus ada yang masih sempat juga baca asbabun nuzulnya, Masya Allah, ya Allah. Ya. Kenapa saya katakan dia Quran ini berenergi? Sudah diteliti memang. Ya. Di luar negeri bisa, iya ada yang di luar negeri, ada juga yang di Indonesia. Di Indonesia oleh Surabaya, di Universitas Airlangga di Surabaya, ya, oleh Ustadz Insinyur Agus Mustafa. Dia meneliti ini, ya, tentang bahwa setiap huruf itu ternyata ada energi, ya. Baik, bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2915 ya, man qara'a harfan ya min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, 1 kebaikan akan dilipatkan 10. Ya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Ya. Walakin ya alif harf wa lam harf wa mim harf ya. Jadi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi baru baca alif lam mim itu sudah 3 huruf, sudah ya 30 kebajikan, 30 kekuatan, 30 power. Ditambah lagi ayat-ayat berikutnya, Masya Allah ya. Itulah dia di otak tanpa terasa kita ya, ayat demi ayat naik dia punya level emosi, masuk ke level enlightenment atau pencerahan ya.
Bahkan Ustadz Adi Hidayat ya senantiasa mengingatkan kita untuk kita Quran, dan juga guru-guru kita yang lain, tentu Ustazah juga demikian ya. Dia suka membaca Al-Quran setiap hari walaupun belum mempunyai kemampuan hafal ya. Kemudian mengkaji Al-Quran dan membaca apa yang dibutuhkan dan untuk misalnya menjadi orang tua, kita pakai beberapa ayat di Quran itu kita pakai ya. Ya tentu yang tinggi langsung derajatnya tentu menghafal Al-Quran. Hanya memang kondisi sekarang kita di umur-umur yang sudah semakin lanjut usia tentu berbeda ya kecepatannya menghafal Quran dibanding anak-anak yang masih muda dan anak-anak yang masih otaknya belum terlalu banyak memikirkan hal-hal yang lain, itu lebih cepatnya. Tapi bukan berarti usia kita menghafal Quran ya. Kita niatkan terus-terusan dan ikhtiar terus-terusan. Kalaupun misalnya belum juga hafal ya tentu baca Quran setiap hari ya. Apa yang terjadi pada saat kita baca Quran itu ada sambungan di otak kita ya. Sambungan ini terjadi pada saat apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita sentuh dan sebagainya ya, dia tetap jalan. Apalagi kita baca Quran dia tetap jalan itu, jalannya lebih cepat lagi ya Allah ya. Dan ini di otak kita sendiri saat kita baca dia terjadi loncatan listrik yang luar biasa ya. Listrik-listrik yang tergabung-gabung ini menjadi membawa energi, membawa memberikan gelombang. Oke. Nah, kemudian juga salah satu dari untuk bisa menaikkan kepencerahan atau paling enggak menjadi damai rasanya itu mengikuti kajian. Itulah saya suka sekali kalau ada ya sahabat-sahabat membuat sebuah taklim, kemudian terbina, tercoaching dengan teratur, terstruktur, ya itu luar biasa, Masya Allah. Karena dengan kita mengikuti kajian yang terstruktur itu memudahkan kita untuk naik berada di level yang mutmainnah ini, terutama yang di pencerahan. Ya. Dan sekarang karena semua kajian itu bisa diakses di gadget, ya, entah di YouTube kah, entah di Facebook dan sebagainya, entah di IG. Nah ini sebenarnya memudahkan kita. Untuk itu juga kita ya buat sebuah kedisiplinan diri, paling minimal sehari dengar satu kajian gitu, entah dari guru siapapun, ya, karena dia menaikkan level di atas. Ya. Baik, berikutnya, ya, mungkin kita juga suka membaca buku motivasi, kita membaca sirah, ya, sirah Rasulullah, sirah Nabi yang lain, sirah dari ya sahabat-sahabat Rasulullah, sirah dari keluarga-keluarga Rasulullah, itu juga menaikkan ya level emosi. Oke. Okay. Dan itu akhirnya kita jadi bisa memahami, oh kayak gini tuh ya kalau kita sebagai seorang istri berhadapan pada suami, kita baca sirahnya Aisyah radhiyallahu anha, oh kayak gini caranya, atau membaca sirahnya Khadijah ya radhiyallahu anha, ya oh kayak gini caranya, seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Sebetulnya ngobrol dengan pasangan, dengan anak-anak dan teman juga, itu teman-teman yang kita tahu ya, teman-teman yang amanah. Itu makanya kalau punya kelompok taklim, kita bisa ngobrol dengan teman sekelompok taklim. Itu ternyata juga menaikkan level emosi ke zona ikhlas. Ya, ke zona ikhlas. Apalagi bersama-sama ya, kemudian mengkaji Quran, itu naik di atas. Ya. Oke. Baik. Nah, kemudian apalagi yang bisa naik ke atas? Tentu istighfar. Beberapa bulan lalu kita sudah bahas ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan Dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya Allah. Ya. Beberapa ibu-ibu tanya sama saya, apa iya Bu Aisyah? Dengan kita istighfar, apalagi lagi kondisi kayak gini nih, susah keuangan, resesi, kita punya negara, resesi dunia ini, masa cuma istighfar saja ya rezeki terbuka? Iya. Ini kan yang mengucapkan Rasulullah SAW, ya kan? Ya? Dan tadi kan kita diminta yakinlah pada Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita yakin itu betul-betul terjadi, Masya Allah, astagfirullah. Ya. Dan rezeki itu bukan saja uang, tetapi juga ilmu. Bunda melihat anak-anak barangkali Bunda banyak berpikir nih nggak efektif nih pembelajaran online jarak jauh nih, anak-anak jadi santai-santai. Udah Bun, istighfar aja Bun. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Rezeki ilmu itu bukan dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru hanya menyampaikan, ya, yang memberikan Allah. Istighfar saja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi kan bisa senyum lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya? Ini jelas sekali ya. Kalau kita sekarang ini ujian ini kita anggap ini adalah kesulitan, maka diminta kita perbanyak istighfar, karena jika Allah membusi atas setiap kesulitan.
Kalau kita anggap sekarang ini adalah suatu kondisi yang masalah besar, maka kita diminta oleh Allah untuk ya beristighfar. Kenapa? Diberikan penyelesaian. Ya. Dan ini dia akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ya Allah. Hadis tentang keutamaan istighfar itu banyak sekali ya. Ini kita ambil satu saja sudah 3 keutamaannya. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Ya. Kemudian di surat Nuh ayat 10-11, rezeki karena istighfar. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Ya. Jadi bukan hanya hadis yang meminta kita istighfar, tapi di Quran juga ya kita diminta untuk beristighfar. Ya. Dan itu tadi ya, jadi kalau ada hujan lebat itu rezeki datang itu ya Allah Bu. Cuma banyak juga orang kalau mungkin belum tahu ya, hujan lebat mengeluh. Waduh, ya berarti rezeki mau turun karena mengeluh terpental lagi. Ya, itulah kalau ada hujan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya. Oke. Nah, sedekah ya, tadi kan kita diminta ya menegakkan sholat, kemudian kita sedekah. Ya. Dalam At-Talaq ayat 7, ya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, Masya Allah. Dan ternyata pada saat kita bersedekah, ya itu naik level emosi ke atas. Dan kesempatan ini saya tadi sempat disampaikan oleh Mbak Nining, alhamdulillah, Masya Allah, sahabat-sahabat di dalam kajian ini tadi sebelum kita mulai kajian ya mengirimkan sedekahnya, mengirimkan infaknya untuk yayasan narkoba kami ya Allah ya, atas nama saya pribadi dan adik-adik di sahabat rekan sebaya, saya hatur jazakumullah khairan kasiran, Masya Allah. Apalagi sebelum taklim kemudian kita sedekah, itu betul terbuka itu ilmunya. Tadi saya gemeter loh, saya deg-degan gitu, Mbak Nining sebut masuk lagi ya Allah ya Allah ya Allah. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Dan ternyata memang tanpa terasa kita naik level emosi kita. Yang menerimanya pun juga naik levelnya gitu ya Allah ya Allah. Betul-betul Allah yang Maha memberi rezeki tentu lewat kita semua ya. Kemudian sedekah bikin hidup jadi mudah. Barang siapa yang ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah ia mengatasi atau menyelesaikannya kesulitan orang lain. Ya. Ini termasuk tadi curhat, gitu ya. Kan kita membantu menyelesaikan kesulitan orang lain. Ya. Ada beberapa sahabat-sahabat yang kemarin ikut training, terus bilang, Bu Aisyah, kok saya sekarang banyak banget ya teman-teman yang curhat sama saya ya. Itu gimana ya? Saya bilang itu bagus, Masya Allah. Ya, itu juga salah satu dari bentuk sedekah. Ya. Kenapa? Karena kita membantu orang menyelesaikan kesulitan orang lain. Maka ya pada saat sudah kita membantu seseorang, paling nggak dengerin aja dia ngomong, itu udah membantu. Dan pada saat itu kita berdoa, doa kita terkabulkan, ya Allah, dibebaskan doa dan dibebaskan dari kesulitan, Masya Allah, ya Allah. Dan juga semuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya. Itulah alhamdulillah ya kita masih bisa senyum, masih bisa membalas senyum juga dari sahabat-sahabat walaupun itu atau karena chatnya pakai emoticon. Ya, alhamdulillah. Itu juga saya kalau misalnya dalam kondisi zooming begini suka sekali kalau sebelum mulai seminar, sebelum mulai saya paparan, saya tadi buka wajah satu persatu saya lihat ya, kemudian saya lihat namanya dan saya lihat wajahnya. Nah disitulah ya silaturahimnya di situ ya. Kadang-kadang saling memberikan senyum gitu ya, atau misalnya nanti pas lagi diskusi ini kamera dibuka, itu di situ letak silaturahimnya, gaya new normal ya. Bu Aisyah maaf saya nggak bisa on cam karena sedang oke, nggak apa-apa gitu ya. Bu Aisyah maaf saya lagi di perjalanan, oke, bisa difahami, lagi nyetrika, oke. Itu juga enaknya silaturahim pakai zoom, boleh sambil ngapain aja. Tapi sekiranya masih bisa bumer, paling tidak di awal dan di akhir, biar apa? Sama-sama saling melihat wajah dan itulah silaturahim. Ya, baik. Kemudian dalam surat Al-Hadid, ya ayat 22-23 ini, ya dikatakan bahwa tiada bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi bencana ini sudah tertulis sebetulnya. Ya. Terus kenapa Allah menyampaikan bahwa bencana ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Ya. Ini di ayat 23-nya
Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Ya, jadi diminta kita jangan terlalu berduka cita. Kemudian juga, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan juga, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini juga sikap-sikap yang harus kita pegang berdasarkan surat Al-Hadid ayat 22-23, mensikapi kondisi sekarang. Kalau diaplikasikan ya, diimplementasikan dengan level emosi tadi ya, ini kan ada 3 nih yang Allah minta pada kita supaya jangan terlalu berduka cita, jangan juga terlalu bergembira, dan juga ya tidak sombong. Kalau kita lihat level emosi, dia bentuknya kayak gini nih. Kenapa kalau terlalu berduka cita kita jatuh di depresi nanti? Ya. Sedih kan memang boleh ya, sedih boleh, tapi karena kita pada saat sedih dan kemudian kita beristirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita bisa naik lagi ke atas. Sedang musibah seperti ini, ya makanya tadi di Al-Hadid itu dikatakan jangan, ya disampaikan bahwa ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz, ya, supaya jangan terlalu berduka, takutnya masuk sini depresi. Kalau sudah depresi, ini malah kita yang bunuh diri. Bukan belum waktunya kita meninggal, sudah kita yang bunuh diri. Ini kan rugi sekali. Ya. Dan juga dikatakan jangan terlalu gembira, karena ternyata di atas pencerahan itu ada namanya level manik, mabok. Ya. Kita dimintanya sampai di sini aja, tapi jangan terlalu gembira karena takutnya di sini. Jadi terlalu di ujung-ujung, ya. Dan juga tadi ya di dalam surat Al-Hadid 23 diminta ya Allah tidak suka sama orang yang sombong. Di sini nih sombong. Sombong di sini nih. Mana COVID? Gua nggak percaya, nggak bakal kena. Itu terus keluar, hati-hati. Ya. Kita sudah hati-hati saja bisa terkena. Kenapa? Karena nggak kelihatan ini. Dan mungkin pada saat kita sedang di luar karena terlalu capek, ya bisa kena. Makanya ya ini ada 3 tempat, terlalu berduka, terlalu senang, dan Allah tidak suka orang sombong ini. Jadi sebetulnya kita diharapkan untuk berada di level yang ini nih. Walaupun emosi negatif ini juga anugerah Allah, ya, yang bukan untuk kita ya tampik atau kita ya menolak ya, bukan. Tapi dengan berada di level ini adalah satu sinyal atau satu alarm yang kita harus segera mengantisipasi dan juga setelah itu cepat-cepat naik ke atas. Caranya itu tadi, ya baca Quran. Ya, baca Quran. Dengan kita baca Quran, maka ya kita keimanan kita pada yang gaib itu ya makin nyata gitu, makin beriman kita. Kemudian mendirikan sholat, karena dengan mendirikan sholat kita rakaat demi rakaat kita ya tanpa terasa dia naik ke atas. Kemudian itu tadi ya menafkahkan ya harta yang Allah sudah berikan. Itu tanpa terasa naik ke atas dan berada di sini. Pun misalnya saat ini, karena saat ini sekarang kita rentan sakit ya, karena kita nggak tahu virus itu kadang-kadang kita udah nggak keluar nih, tapi yang bawa mungkin pasangan hidup atau suami atau anak-anak yang memang sedang bertugas di luar gitu, ya. Udah dia pun sudah siap, sudah hati-hati, tapi itu tadi mungkin menempel di baju, ibunya yang nyuci, ya sempat kepegang tangan, belum sempat cuci tangan, pegang muka, itu bisa kayak gitu. Artinya pun kalau kita sakit, ya kan kita takut pada saat kita sakit, maka jangan berlama-lama ditakut, cepatlah naik. Agar apa? Karena agar senantiasa walaupun kita sakit kita berada di zona ini. Ya, pun kalaupun memang ya saat itu memang ya ajal kita berada di zona mutmainnah, dan pada saat meninggal kita berada di nafsu mutmainnah. Ya Allah. Maka ya level emosi ini buat saya pribadi ya ini sangat-sangat saya suka ulang-ulang supaya apa? Supaya saya berpatokan pada otak, di otak ini, karena memang belajarnya tentang otak ya, bahwa ini semua ibadah yang Allah minta kita lakukan itu ternyata untuk menaikkan level kita di nafsu mutmainnah, di zona ikhlas ini. Ya. Walaupun sesekali kita turun ke bawah, udah tahu, ya Allah saya lagi takut ya Allah, makanya diminta untuk apa? Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulang-ulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Ya, segera juga baca Quran, biar dapat naik ke atas, mengkaji Quran naik ke atas. Ya, ini sebetulnya satu sikap yang memang sudah disampaikan oleh Allah lewat surat Al-Hadid ayat 22-23. Ya, kondisi sekarang kan memang kita menganggap ini suatu musibah yang luar biasa. Ini bukan cuma satu kota saja, tapi hampir satu negara ya Allah. Tapi itu tadi ya, beruntungnya orang Islam yang beriman itu kalau ya buka-buka baca Qur'annya terus diulang-ulang lagi, ternyata kita sudah dikasih tahu gitu. Bukan berarti kalau misalnya kita pun kena sakit bahwa kita itu karena terlalu sering bawa, bukan berarti begitu. Kita juga diminta ya diuji
kalau kita sakit masih bisa nggak terus berada di sini gitu, jaga diri kita di sini gitu ya. Karena ya darurahnya memang dengan dia kita naik terus ke atas, ya itu tadi cepat pulih. Tapi kalau misalnya kadarulahnya memang sudah sampai di situ aja, dia meninggal dalam keadaan nafsu mutmainnah ya. Ya Allah, itulah husnul khotimah ya. Baik, tadinya naik turunnya, keimanan kita naik turun karena ada emosi ini. Dan ini adalah ciptaan Allah juga. Makanya mengapa kita diminta untuk berikhtiar untuk ya pada saat turun naikkan, pada saat turun naikkan. Di situ ikhtiarnya. Disitulah Allah melihat dan disitulah Allah mencatat ya amalan kita menaikkan level emosi ini. Ya. Jadi emosi kan di tengah sini, dia akan jalan di badan kan lewat sistem saraf ini. Ya, dia akan jalan, makanya ya semua perintah-perintah yang ada di otak akan jalan lewat sistem saraf dan dia akan jalan di sini seperti itu. Ya. Nah, sistem saraf itu saya balik sampaikan seperti ini karena mungkin di antara kita ya belum pernah lihat langsung sistem saraf ya. Yang bekerja di bidang kesehatan pernah belajar tentang sistem saraf. Hari ini ulang-ulang bahwa saraf manusia ini itu persis kabel listrik, jalan listrik dan kecepatan yang sangat super luar biasa. Ya. Ya, pada saat kita ya melantunkan ayat-ayat lewat mulut kita, kemudian kita lihat dengan mata kita, kemudian karena agak dinaikkan sedikit suaranya supaya bisa terdengar lagi dari telinga kita, bagi ada tiga indera masuk pada saat kita baca Quran dan itu masuk di otak kita. Kemudian jalan di badan kita, ya Allah. Ya, dan sangat cepat sekali. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kok bisa jadi ada sinyalnya, Bu Aisyah? Kok bisa menghidupkan lentera itu? Ya, karena tubuh manusia bukan hanya ada badan seluler, tetapi ada badan bioplasmik. Kita juga sempat berkali-kali bahas ini ya. Saya suka ulang-ulang karena kita belajar ini tuh jarang. Ya. Kalau di beberapa negara tertentu ya, belajar badan bioplasmik sejak SD. Termasuk di Turki, termasuk di Cina, termasuk di Jepang, termasuk di India. Ya. Dia belajar tentang badan bioplasmik sejak SD. Biologinya orang di sana itu bukan hanya badan seluler, tapi badan bioplasmik. Ya, sehingga mereka, walaupun misalnya mereka bukan muslim, tapi karena mereka tahu bahwa tubuh manusia mengeluarkan vibrasi gelombang, makanya mereka itu ya selalu kuat setiap mau niat sesuatu. Anak kecil di sana misalnya, anak kecil di Jepang, ya kalau misalnya waktu kecil dia bilang saya mau jadi dokter misalnya gitu ya, dia yakin sekali karena mereka belajar biologi bahwa di tubuh manusia ada badan bioplasmik. Setiap niatan itu akan terbroadcast, akan jalan di badan dan juga keluar dari tubuh ini ya, kemudian menarik peristiwa yang membuat anak ini jadi dokter gitu. Itu jadi mereka punya keyakinan itu ya. Dan ini semua ciptaan Allah. Ya. Ada bedanya nggak Bu Aisyah kalau misalnya kita ya pada saat berniat ya, seperti juga orang-orang yang berniat, mungkin orang-orang yang non-muslim berniat, ya, tapi kita berniatnya, ya, beda nggak? Jelas ada bedanya. Kenapa? Apa bedanya? Karena berniatnya kita, ya, senantiasa di akhirnya apa? Lillahi ta'ala. Itu sinyalnya lebih kenceng lagi, insya Allah. Ya. Orang-orang yang nggak pakai lillahi ta'ala, itu juga sinyalnya keluar. Kenapa? Karena ini sudah ada di badannya. Allah yang ciptakan. Tetapi yang menggunakan niatannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kita niat sesuatu ya, apapun itu, kemudian belakangnya endingnya lillahi ta'ala, ini kenceng banget, lebih kenceng lagi ya. Dari mana sih sinyalnya itu Bu Aisyah? Nah itu sinyalnya itu tuh kerjanya kayak gini nih, jalannya nih, lewat pembuluh meridian ini ya. Terutama yang paling kuat itu adalah di daerah jantung, di daerah kolbu ini ada sinyal di sini, pintu di sini besar banget, membuka jalan ke sana gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah lihat juga ya di otak kita tuh jalan listrik ya, maka otak saja itu bisa ada gelombangnya keluar. Namun ya jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jantung ini yang disepakati para ilmuwan ya, kolbu. Jadi otak ada gelombangnya, jantung kita juga ada gelombangnya 5.000 kali lebih besar. Jadi ada penelitian di Institute of Hermet antara kerjasama UK dan Saudi Arabia. Ini orangnya masih ada, Dr. Rollin McCarthy. Apa yang mereka temukan bersama teman-temannya itu, vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Wih, keren ya. Jadi jantung bisa kirim pesan ke jantung orang lain. Ya. Ini juga Dr. Paul Purcell ini dari University of Hawaii, neuropsikologis ini. Dia mengatakan begini, jantung dapat merasa dan mengingat
dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan jantung-jantung lain. Kalau mereka mengatakan bahwa jantung ini kolbu, ya maka coba kita ganti jantungnya kolbu ya. Kolbu dapat merasa dan mengingat, dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan kolbu-kolbu lain. Kalau di Quran kolbu itu qulub, ya. Ia juga membantu pengaturan imunitas tubuh. Ia juga mengirimkan informasi pada setiap detakan ke seluruh tubuh. Itulah Nabi katakan, kalau mudghah seseorang itu baik, maka seluruh tubuhnya baik. Kalau mudghah seseorang itu buruk, maka seluruh tubuh buruk. Kenapa? Karena rupanya ya mudghah itu jantung, jantung itu memberikan informasi setiap detaknya itu ke seluruh tubuh. Coba teman-teman semuanya sekarang pegang dada kirinya, rasakan detak jantungnya. Bisa? Setiap detakan itu dia mengirimkan informasi pada seluruh tubuh. Dan pada setiap detakan itu misalnya kita sedang berzikir ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Maka ya kalimat-kalimat itu dikirim oleh jantung ke seluruh tubuh. Itu langsung merinding, insya Allah. Ya. Dan kemudian dikatakan kolbu bisa bicara dengan kolbu orang lain. Kolbu to kolbu communication, bahasa kolbu, ya kolbu to kolbu. Bahkan tadi dikatakan kolbu bisa bicara dengan otaknya orang lain. Ya, kolbu to brain communication. Masya Allah. Dan karena kolbu ini bercahaya, ya tadi kita menghidupkan itu, ya dengan itu tadi keimanan dan ketakwaan kita itu dia bercahaya. Ya. Banyak ibu-ibu tanya sama saya, Bu Aisyah, saya susah banget bicara sama suami saya, dia orangnya keras, dia orangnya ya nggak peduli sama saya. Sabar Bu, ya. Bicaralah kolbu tuh kolbu padanya. Oh bisa Bu Aisyah? Iya. Oh pantesan ya ada yang dibilang namanya suara kolbu, suara batin. Ya. Itulah tadi dikatakan takwa ini ya itu untuk memelihara kekuatan batin kita. Itu. Jadi kolbu tuh kolbu bisa bicara. Tinggal nanti belajar teknik-tekniknya lebih detail lagi. Ya. Tapi cara umumnya adalah ya, bayangkan saja kolbu kita ya, kita sambungkan dengan kolbunya ya pasangan hidup misalnya gitu. Bicaralah. Habis sholat api, lebih keren. Ya baik. Tapi nggak perlu ditanya, ayah tadi aku bicara kolbu tuh kolbumu, kamu rasa nggak perlu juga begitu. Ya, biarkan itu jadi misteri. Ya, biarkan itu jadi sesuatu yang ya menyenangkan. Ya. Manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara. Masya Allah. Tentu kalau kita bicaranya komunikasinya sesuatu yang ya energinya baik-baik atau mutmainah gitu ya. Misalnya saya hadirkan misalnya suami itu, saya ngomong sama dia, ya Allah izinkan saya bicara pada suamiku dari kolbuku ke kolbunya. Wahai suamiku, tersebut namanya Priyanto bin Sismadi bin Parto Dimulya. Paling after kalau sebut nama kakinya juga ya. Jadi nasabnya langsung naik ke dua ke atas gitu kan. Ya, aku mencintaimu karena Allah. Ya, aku menyenangimu karena Allah. Oh itu nyampe Bu, dan itu paling cepat nyampenya. Kalau kekesalan mau bisa nggak Bu Aisyah? Bisa juga, tapi memang nyampenya nggak cepat. Ya, karena saya kesel sama Bu Aisyah. Tapi kalau saya ngomong langsung sama suami saya, nanti jatuhnya durhaka. Ya sudah hadirkan. Ya Allah, saya mohon izin saya bicara sama suamiku. Kolbu tu kolbu. Ya, Priyanto bin Sismadi bin Parto Dimulya. Mas, aku kesel sama kamu. Ya, kenapa kamu mengabaikan aku? Kenapa WA aku kamu nggak jawab? Misalnya gitu. Itu nyampe juga Bu. Tapi memang lebih lama. Kenapa? Dia ada frekuensi yang namanya frekuensi inkoheren. Yang lebih cepat adalah frekuensi yang koheren. Yang dimana frekuensinya itu 200 Hz ke atas. Uish. Apalagi habis baca Quran, ya kita lakukan dialog kolbu to kolbu. Pada suami kah, pada anak yang sudah ngomong, pada anak mantu, yang kalau kita ngomong pak mulut nanti ada ketersinggungan, bicaralah kolbu to kolbu. Karena lenteranya sudah kita mulai hidupkan ini. Dengan tadi, ya, keimanan kita dan ketakwaan kita. Manifest ketakwaan tadi suruh baca Quran. Ya. Dan ini juga hal yang gaib, yang nggak kelihatan kan? Ya, frekuensinya ibu nggak lihat. Kalau butuh kolbu ibu bicara sama suami emang nggak kelihatan. Itu hal yang gaib. Yang kita harus beriman juga pada hal itu, bahwa karena memang itu ciptaan Allah semuanya. Ya. Sebagai universitas di dunia ini sudah menelitinya. Kita tinggal pakai Bu. Ya.
tinggal pakai. Kenapa? Penelitian itu mahal. Ya, udah mahal, lama lagi, bertahun-tahun dipakai. Ini teliti tahun 91, Bu, sampai tahun 2000. Itu penelitiannya 9 tahun, Masya Allah. Nah, sekarang kita pakai aja. Ya. Nah, dan pada saat berdoa, ini gelombang ini, frekuensi ini panjang nih gelombangnya. Jauh lebih panjang sekali. Tadi kenapa saya bilang, kalau habis sholat, kita lakukan kolbu to kolbu, itu mantap banget. Kenapa? Karena orang habis sholat, ya, habis sholat seseorang itu gelombang frekuensinya itu panjang, semakin panjang, bahkan nggak bisa diukur. No hertz, tembus ini. Suami saya di kantor, saya pengen banget bicara sama dia, tapi kalau bicara secara verbal pasti dia menolak, pasti malah tersinggung, marah. Ya sudah, bicara kolbu to kolbu. Habis kita sholat, angkat tangan kita, itulah doa. Dia makin panjang lagi. Ya, doakan suami, ya, kemudian doakan anak-anak yang sedang jauh dan sebagainya. Makanya buat teman-teman ada yang mengatakan, aduh Bu Aisyah, ibu saya sakit, ya, ayo doakan sama-sama. Itu ada di grup gitu kan, misalnya ya, doakan. Ya. Memang kita tulis chattingan nih, syafaqillah, ya syafaqallah, misalnya gitu ya. Sebaiknya pada saat habis mengetik di WA itu, angkat tangan, bacakan Al-Fatihah, simpan dulu, angkat tangan. Kenapa? Karena ya pada saat kita berdoa dengan ritual angkat tangan ini, sinyalnya makin panjang. Dibanding hanya tulis saja di kita punya gadget, dia hanya didorong oleh sinyal gadget. Sinyal gadget ini ya dia lebih pendek daripada sinyal manusia yang sedang angkat tangan berdoa. Apalagi habis sholat. Tapi terkadang mungkin kalau kita misalnya banyak banget yang harus didoakan, kalau saya ya takut lupa pada saat nanti habis sholat baru saya doa. Ya sudah, saat itu juga sudah ditulis doanya di dalam tulisan di chattingan itu, langsung angkat tangan. Al-Fatihah. Itu betul-betul terasa oleh sahabat-sahabat kita bahwa kita mendoakan. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, saum. Orang yang saum itu doanya itu sinyalnya lagi panjang banget. Makanya orang yang bersaum itu hati-hati bicara. Gak boleh ngomong yang jelek-jelek. Kenapa? Nanti ketarik. Karena dia akan terbroadcast oleh sinyal ini dan menarik peristiwa apa yang kita ucapkan. Pada saat kita lagi saum, ya kita bicara yang baik-baik. Adapun kita ya terbersih pikiran negatif, perasaan negatif, langsunglah istighfar lagi. Ya, kemudian kembali lagi bicarakan yang baik seperti itu. Ya. Sedekah, ya. Sedekah tadi banyak banget ya, dia punya faedah ya. Ternyata dari tinjauan gelombang, pada saat orang bersedekah, sinyalnya panjang. Sekarang mungkin orang nggak masuk kotak amal ya. Kenapa? Karena sekarang ini ya nggak bisa datang ke tempat itu ya, tinggal kita transfer. Makanya habis transfer, Bu, itu sinyal panjang, maka berdoalah. Lagi panjang-panjangnya sinyal, rugi kalau nggak berdoa. Kan gitu ya. Nah, ini. Dan ternyata di dunia alam semesta ini terjadi koneksi energi alam semesta saat banyak orang yang beribadah. Dan ini untung kita nggak lihat pakai mata ya Bu. Kalau enggak kita pusing loh. Ini doanya siapa yang jalan-jalan di sini? Loh ini siapa ya? Ini apa ya? Makanya ya mengapa diminta untuk meyakini tentang hal-hal yang termasuk gelombang-gelombang energi ini. Kenapa? Karena kalau kita Allah kasih kesempatan untuk betul-betul bisa melihat ini dengan syahadah, dengan betul-betul terlihat, kita pusing sendiri. Sebagaimana anak-anak indigo yang memang Allah kasih karunia padanya untuk melihat hal yang lebih kecil frekuensinya, itu pusing loh mereka, pusing. Kadang aduh saya nggak mau lihat gitu. Ya, tapi ini semua sudah didapat atau sudah diteliti oleh para ilmuwan dengan alat-alat ukur yang bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun ya sinyal yang berputar di alam ini belum sedikit, kemudian para ilmuwan buat sebuah ilustrasinya agar kita bisa memahaminya pelan-pelan gitu. Dengan tingkat kita kepahaman yang tentu mungkin masih jauh di bawah yang sesungguhnya. Kurang lebih seperti ini, inilah mengapa tadi dikatakan judul yang keren banget, menghidupkan lentera iman dan takwa di tengah musibah yang dahsyat ini. Kenapa? Karena memang betul membawa keuntungan. Maka mari sama-sama di kondisi kayak begini, setelah kita menghidup lentera ini, maka kita saling mendoakan. Ya. Saling menghargai, saling memahami lah. Karena semua sekarang ini juga bingung, nggak tahu. Saya pun kalau ditanya kira-kira nanti ini sampai kapan, nggak tahu. Ya, tadi saya sudah ilmunya cuma dikit banget. Ya,